bagi rajamu. Bersoraklah seluruh dunia. Tinggikanlah Yesus rajamu. Bersoraklah seluruh dunia. Tinggikan
kasih-Mu Tuhan. Semuanya karena kasih. Aku hidup hari ini, Aku hidup hari ini. semua berkat kemurahan-Mu Tuhan. Semua berkat kemurahan. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita sama-sama bangkit berdiri. Dengan sungguh-sungguh kita nyanyikan pujian ini kepada Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu.
Tuhan yang baik, terima kasih, kami bersyukur. Terima kasih atas undangan Tuhan bagi kami sehingga kami bisa hadir di tengah-tengah ibadahmu ini ya Bapa. Kami memujimu, kami menyembahmu karena kami percaya di atas setiap puji-pujian namamu yang diagungkan, namamu yang dimuliakan, mujizat terjadi, kuasa terjadi Tuhan Yesus. Bapa, juga kami sebentar lagi juga Tuhan akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Biar Tuhanlah yang berbicara bagi hati kami menggunakan setiap bahasa-bahasa kami percaya Tuhan bahwa hanya isi hatimu saja yang diberitakan Tuhan Yesus, dan biar hanya namamu saja yang diagungkan dan dimuliakan. Terima kasih Bapak yang baik, kami siap mendengar. Jauhkan iblis yang mau mengganggu fokus dan konsentrasi kami ya Bapak. Kami mengucap syukur dan berdoanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Di minggu yang ketiga ini kita akan bicara tentang Embracing Grace, masih di tema yang sama ya, menyambut anugerah ya, karena minggu depan kita akan merayakan Natal bersama. Semangat! Yes. Jadi minggu depan diingatkan ya, ibadah kita di jam 6 sore. Jadi yang jam 10-nya tidak ada. Jam 6 sore kita akan merayakan Natal bersama-sama. Ya, di minggu ini kita akan belajar tentang finding joys in the dark times. Gimana kita menemukan sukacita di masa yang kelam. Ya, Bapak Ibu, memang ya, sebenarnya apa sih yang manusia waktu hidup di bumi ini inginkan? Sebenarnya sehat, gampang-gampang aja sih yang kita inginkan ya kan. Kayaknya kalau kaya masih nomor berapa lah, kayaknya kaya nggak termasuk lah. Tapi sebenarnya ini sih yang kita inginkan, punya yang namanya kekebalan tubuh supaya apa? Nggak mudah. Jadi ada virus COVID, nggak mudah sakit. Virus apa lagi yang baru-baru ini? Monyet-monyet gitu. Nggak mudah sakit gitu. Jadi punya kekebalan tubuh, jadi dimanapun kita berada nggak mudah sakit. Jadi kalau ada anak sakit kita nggak tertular, ada mama papa sakit kita nggak tertular. Sebenarnya itu sih yang kita pengen kan, sehat. Terus mempunyai kemampuan untuk mengatasi stres, karena masalah mah ya ada lah. Nggak mungkin kalau orang nggak ada masalah. Kalau masalah mah selalu ada, selalu muncul setiap saat, mau dari anak, dari orang tua, dari pasangan, semua bikin stres. Nah yang sebenarnya kita pengen tuh kan kitanya kan, gimana sih caranya supaya kalau ada masalah itu nggak gampang depresi gitu, nggak gampang sedih menangis gitu, nggak gampang lebay gitu lah ya kan. Jadi gampang ngatasin setiap masalah itu dibawa enjoy, dibawa happy, kan itu sih sebenarnya yang kita pingin ya kan. Jadi tiap ada masalah kayak tadi, iya apa? Sudah biasa gitu ya kan. Terus hidup dengan usia yang panjang. Apa di sini pada mau cepat mati semua? Kan pengennya usianya panjang kan, bisa menikmati segala apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan ciptakan, bisa healing, sempat healing kemana-mana, sempat menikmati banyak kuliner kemana-mana kan, terus sempat ke kota mana. Dengan usia yang panjang kita sehat. Sebenarnya manusia itu basicnya pengennya ini sih gitu ya. Nah tapi apa sih yang diperlukan untuk bisa mendapatkan hal-hal itu? Sebenarnya gampang aja yang diperlukan. Ada seorang penulis dalam bidang kesehatan namanya Carey Murphy. Dia menulis di sebuah artikel yang berjudul headline "This is how joy affect your body". Katanya kunci untuk mengalami hal-hal yang positif tadi apa Bapak Ibu? Kurang semangat 1, 2, 3. Sukacita. Itu ajanya. Ada nggak yang pernah ngalamin ini? Selalu ya kan, sukacita. Sebenarnya kita juga paham sih, kalau hati kita gembira adalah terus semangat yang patah mengeringkan tulang. Kita kan semua udah ngerti ya, kalau sebenarnya sukacita itu adalah hal yang sangat mendasar yang bisa mempengaruhi fisik tubuh kita. Saya jadi ingat sebuah sebuah kesaksian. Jadi ada anak kecil di mes kami. Anak kecil ini pada saat itu di mes kami itu mau janjian trip karya wisata ke Pantai Parbabaes ya, ke Samosir sana, Pantai Parbabaes. Kita mau berenang, mau main banana boat yang kayak gitu-gitulah. Nah ini udah kita rencanain beberapa minggu sebelumnya, udah kita rencanakan supaya trip ini berjalan dengan baik dan lancar. Karena kan kita di mes ini punya anak kecil nih, kita pengen bikin mereka happy gitu. Tapi masalahnya di pagi itu kan mau berangkat subuh. Di pagi itu tiba-tiba anak tetangga di mes saya ini sakit. Udah gitu orang tuanya kan khawatir ya, aduh gimana ini anaknya sakit. Pergi nggak, jadi nggak pergi. Padahal udah nabung duit, udah siap semua lah, mobil udah siap semua mau ke Parbaba kita. Nah udah gitu, udahlah bawa aja lah. Panas tinggi loh, muntah-muntah juga itu subuh itu. Udahlah bawa aja gitu ya.
Udah gitu, ya udahlah anaknya dibawa aja lah. Oh masih kecil sih, masih umur 3 tahun gitu lah. Jadi meskipun sakit masih bisa digendong-gendong kayak gitu-gitu lah ya. Nah, terus kita ceritanya kita bawa dia ke Parbaba. Bu, apa yang terjadi di sana? Hujan, gerimis. Cobalah udah sakit, hujan-hujanan ya kan. Jadi nih kita berenang, udahlah jadi aja ya, udah berenang aja semuanya. Mau gerimis waktu itu ya. Gerimis kita naik banana boat sambil gerimis-gerimisan gitu. Terus apa yang terjadi? Anak-anak itu yang tadinya panas tinggi, panas tinggi, sembuh saat itu juga. Jadi dia happy gitu. Dia lari ke sana kemari, dia main air, wah gitu, udah main air. Pulang-pulang gak jadi sakit. Sembuh badannya gitu. Jadi memang sukacita itu mempengaruhi sama body kita. Nah ini harus kita ingat, kita harus sadarin karena kadang-kadang kita tuh lupa gitu. Jadi kalau ada masalah, aduh kita semakin terbeban, gitu. Semakin kita mendalami rasa masalah itu ya kan. Dan akhirnya kita jatuh sakit. Semakin mendukung aja nih fisik ya, jatuh sakit gitu. Jadi hal seperti itulah yang membuat kita mudah sakit. Padahal sakitnya mah sakit biasa gitu, sakit flu. Tapi membuat kita lari ke UGD. Ada ibu pernah tahu, saya mengalami pasangan saya. Jadi dia cuma sakit lambung, tapi karena dia memikirkannya itu sakit yang berat sampai ke UGD. Kenapa? Karena dia katanya udah gelap, terus tangannya ku pegang dingin kali, terus ini keringet dingin tuh. Dia sampai mengucur. Saya shock. Nanti kayak mana ini pingsan ya kan? Dibawa ke UGD jam 3 pagi. Apa kata dokternya? Karena semua dicek sehat. Apa kata dokternya? Bapak stres. Bapak lagi banyak pikiran katanya. Jadi itu benar mempengaruhi tubuh. Kenapa? Karena dia keluar keringet dingin gitu. Jadi benar apa yang dibilang sama Diana Samuel ya. Dia seorang asisten profesor psikiatri di Columbia University. Bila hati orang dipenuhi sukacita, hidupnya akan lebih sehat, tidak mudah jatuh sakit, mampu mengatasi stres dan mengalami usia yang panjang. Kalau saya nih Bapak Ibu ya mau sombong nih, saya mau sombong ya, biarin aja dibilang sombong. Saya terakhir sakit tahun 2020. Pas karena itu pun karena kena COVID. Kena COVID saya sakit 2020. Kalau nggak salah saya menularkan sama pelayan-pelayan. Mereka besoknya langsung sakit. Sampai sekarang saya belum pernah kena panas lagi. Tahun 2024 udah mau 4 tahun ya. Belum pernah kena flu lagi, belum pernah kena batuk lagi, belum pernah kena pilek lagi, belum pernah kena panas lagi. Karena segala sesuatu ku bawa happy, ku bawa enjoy. Jadi selain makanan sehat, olahraga yang baik, ternyata hati harus penuh dengan sukacita. Itu imun. Jadi jangan biarkan hatimu mudah tergores. Jangan. Pakai dong anti gores. Jangan sedikit-sedikit sakit hati, sedikit-sedikit nangis, sedikit-sedikit kodo-kodo meratapi gitu ya kan. Jangan pakai anti gores, jangan sedikit-sedikit dimasukin hati karena itu yang membuat tubuh kita pun merasakan. Tubuh kita tuh merasakan apa yang hati kita rasakan. Jadi sukacita itu kondisi yang penting. Ingat ya, ini kondisi yang penting untuk manusia, hidup manusia karena dia akan mempengaruhi usia panjang pendek. Mau Bapak Ibu mati muda kan nggak mau kan? Karena terlalu banyak depresi. Ya rugi lah kita udah mah hidup cuma 70 tahun diisi dengan depresi ya. Ya rugi gitu. Carlin Flora, seorang editor majalah Psikologi Today, dia bilang gini. Waktu tahun 2000 nih, buku tentang tema kebahagiaan itu cuma ada 80 judul aja di Amerika Serikat. Tapi 8 tahun kemudian dia meningkat 50 kali lipat menjadi 4.000 judul buku tentang kebahagiaan. Jadi orang-orang itu haus akan kebahagiaan, tapi tidak mudah mereka mendapatkannya. Meskipun baca buku sebanyak 4.000, tetap aja di Amerika Serikat jumlah orang yang terkena gangguan mental nggak kunjung turun. Nah, orang itu banyak mendambakan sukacita. Memang kita juga mendambakan sukacita. Kita pikir sukacita itu pemberian, padahal sukacita itu pilihan ya, yang memberikan kebahagiaan dan kesehatan. Di dalam majalah Forbes ini beberapa bulan yang lalu tahun 2023 ya, mental health statistik dan fakta di tahun 2023. Jadi tahun 2020, 21% warga di Amerika Serikat itu mengalami gangguan kesehatan mental. Kok tahun 2020? Apa karena COVID ya? Aku pun nggak ngerti penyebab masalahnya. Tapi 21% mereka semua terkena gangguan mental. Dan ini nggak bisa dianggap remeh gangguan mental ini. Karena kalau Bapak Ibu sudah terkena gangguan mental, Bapak Ibu nggak bisa bekerja maksimal, bener? Ya nggak mungkin lah nggak bisa bekerja. Orang ya
ODGJ. Nah, jadi hilangnya produktivitas di sana itu kalau dihitung itu senilai 1 triliun US dollar. Kalau dirupiahkan itu sebesar 15.000 triliun rupiah per tahun. Amerika Serikat kehilangan produktivitasnya. Jadi gangguan kesehatan mental ini selain merugikan perekonomian, ternyata juga merugikan diri sendiri dan terlebih keluarga. Ya, kan pastilah keluarganya kalau punya ada orang yang punya gangguan kesehatan mental kan rasanya sangat terbeban ya, sangat mengganggu gitu. Jadi sukacita itu kebutuhan yang sangat mendasar bagi hidup manusia. Jadi sukacita itu Bapak Ibu karena dia sangat mempengaruhi kesehatan kita, jadi ini jangan dianggap remeh ya. Jangan sampai kita kehilangan sukacita kita karena hal-hal yang sebenarnya masih bisa kita tangani, sebenarnya masih bisa kita lalui, tapi kita tuh membuatnya seakan-akan masalah yang sangat besar, kita bumbuin, kita kasih api lagi seakan-akan masalah yang sangat besar. Oke. Sukacita adalah kebutuhan mendasar, namun dia memang hal yang sangat langka dan sulit dialami. Ya, saking langkanya, makanya banyaknya gangguan kesehatan mental tadi angkanya nggak turun ya, malah semakin meningkat. Jadi gimana supaya orang bisa keluar dari jalan buntu itu dan mendapatkan sukacita? Gimana caranya Bapak Ibu? Healing. Habis healing duitnya habis, nggak sukacita lagi. Jadi gimana? Ini dia berita baiknya. Di dalam Yesus Kristus kita bisa mengalaminya. Jadi sukacita itu kuncinya hanya di dalam ini aja. Karena nggak semua orang bisa mendapatkan sukacita, benar? Sukacita itu hanya bisa kita dapatkan ketika Tuhan Yesus bersama dengan kita. Kenapa? Karena Tuhan sudah menjanjikan kepada Nabi Yesaya 2700 tahun, 700 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Nah, Allah memberikan nubuatan kepada Nabi Yesaya. Pada saat itu kita mau baca sama-sama ya. Pada saat itu bangsa negeri Israel itu berada di dalam kekelaman. Mereka sedang dijajah lah, ibaratnya lagi dijajah, ditindas sama bangsa-bangsa lain. Belum kedengeran udah ada bangsa yang kejam banget yang mau nyerang mereka gitu. Jadi ibaratnya Indonesia nih sekarang ini lagi udah malah lagi ditindas, dijajah ya sama bangsa Belanda, Jepang misalnya. Terus kedengeran lagi Amerika Serikat mau nyerang gitu. Jadi saat itulah mereka keadaannya tuh lagi terhimpit banget, lagi dalam posisi yang lagi kelam. Nah pada saat itu Nabi Yesaya diberi nubuatan sama Tuhan, sama Allah untuk bahwa negara ini akan diberikan sukacita yang besar. Kita mau baca sama-sama, yuk kita bangkit berdiri yuk. Biar kita mau menghormati firman Tuhan, kita mau baca Yesaya 9 ayat 1 dulu. Sudah siap? Kita baca 1, 2, 3. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang tinggal di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Ayat 2, engkau yaitu Sang Mesias yang kedatangannya digenapi di dalam Yesus Kristus telah menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Oke, silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Nah di sini Yesaya 9 ayat 1 dan 2, di sini kan disebutkan engkau yang akan menimbulkan sukacita. Engkau di sini itu siapa sih? Kalau di dalam Alkitab itu yang tulisan merah itu nggak ada. Tapi kita yakini engkau di sini adalah siapa? Mesias kita, Yesus Kristus. Jadi hanya melalui Mesias kita, Sang Pembebas yang Tuhan berikan bagi kita, yaitu Yesus yang akan menimbulkan sorak-sorai. Jadi nggak ada yang lain, hanya Yesus aja yang bisa menimbulkan sorak-sorai. Memang betul Bapak Ibu, benar. Sukacita itu adalah perintah kan. Bersukacitalah, sekali lagi ku katakan bersukacitalah, karena itu memang perintah buat kita. Nah, saya percaya di dalam firman Tuhan, kalau Tuhan udah ngasih perintah itu bukan karena buat kebaikan Tuhan, tapi sebenarnya buat kebaikan kita ya. Kalau saya memikirkan Alkitab itu, kalau bukan sama Tuhan, berarti Alkitab ini ditulis oleh orang yang psikologinya sangat bagus aja. Karena bersukacita itu, perintah-perintah Tuhan di dalamnya itu hanya untuk kebaikan kesehatan kita semasa kita hidup di sini, supaya di bumi seperti di surga gitu.
Jadi jangan nungguin kita bahagia nanti di surga Bapak Ibu, kelamaan atuh ya. Di sini kita menderita aja lah, saya siap bahagia di surga. Ya janganlah. Jadi bahagialah mulai dari sekarang. Makanya Tuhan bilang bersukacitalah. Sekali lagi aku katakan bersukacita, karena kalau kamu memilih untuk bersedih, itu akan mengganggu kesehatanmu. Jadi Tuhan yang tahu betul kalau kamu bersukacita, kamu sehat, panjang umurmu, ya, bahagia hatimu, ya kan? Kekebalan tubuhmu meningkat. Itu kuncinya sebenarnya. Bersukacita. Nah, Tuhan Yesus menimbulkan sorak-sorai. Sukacitanya seperti orang lagi panen. Kalau dulu orang lagi panen, saya kemarin nonton ini Susana, Susana yang baru Luna Maya. Di dalam film itu kalau lagi panen mereka ada syukuran, pesta. Jadi setiap zaman dulu ya, kalau Bapak Ibu mau balik lagi ke zaman dulu di kampung-kampung gitu. Jadi kalau mau panen mereka bikin pesta dulu, tari-tarian gitu karena mau panen, ada syukurannya. Berarti benar-benar bersukacita pada saat mau panen. Kalau kita mungkin mau gajian ya Bapak Ibu. Sukacita seperti atau mau THR-an ya. Sukacitanya tuh seperti itu gitu. Dan orang yang bersorak-sorai pada waktu membagi-bagi jarahan gratisan ya. Pada saat kita ngambil, wah ada TV, ada apa gitu kan, jarahan kan. Gratisan gitu. Jadi sukacitanya tuh seperti itu. Tapi hanya melalui siapa? Hanya melalui Yesus. Jadi kalau mau sukacita dekat dulu sama siapa? Sama siapa Bapak Ibu? Dekat dulu sama Yesus. Kalau dekatnya sama tetangga mah ya nggak akan dapat sukacitanya. Kalau dekatnya sama Pak Stephen juga nggak akan dapat sukacitanya. Malah nanti Pak Stephennya yang curhat ya kan. Jadi kalau mau sukacita dekatnya sama, cari dulu sumbernya Pak Ibu. Nah, kita tahu kalau bangsa Israel pada waktu itu lagi dalam kekelaman dan tidak selamanya ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit. Jadi kalau pada saat ini Bapak Ibu lagi dalam kesuraman, lagi dalam masalah, ingat kata janji Tuhan, tidak selamanya. Bangsa Israel mengalami penindasan dan ancaman dari bangsa Asyur yang kejam, malah kejam kali ya. Tapi Tuhan menjanjikan sukacita yang bisa kita alami meskipun kita di masa yang sukar. Jadi sukacita itu bisa kita tetap rasakan meskipun kita di dalam masa yang sukar, masa yang susah, masa yang sulit. Karena ada 3 sebab. Kalau kita baca di ayat 9, kita lanjutkan di ayat 3 dan sampai ayat 6. Di sini ada 3 sebab yang tertulis di ayat 3, di ayat 4, dan di ayatnya yang ke-5. Ayat 3 saya yang baca, Bapak Ibu nanti selanjutnya ya. Ayat 3, sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Bapak Ibu 1, 2, 3. Sebab setiap sepatu tentara yang bergerak-gerak dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Oke, yang kelima, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, tampuk pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. 6, 1, 2, 3. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Yes. Karena ia mendasarkan dan mengukuhkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Jadi kenapa kita bisa bersukacita ketika sedang dalam masa yang suram? Ada 3 penyebabnya, ada 3 alasannya. Nah ini ya. Yang pertama, karena melalui Kristus Allah mengulurkan pertolongan. Kita baca sama-sama ya, biar kita imani, biar kita masuk dalam pikiran kita sekaligus masuk dalam hati kita. 1, 2, 3. Melalui Kristus Allah mengulurkan pertolongan ya. Jadi kalau sebelum ada Kristus lahir ya, siapa yang mau mengalami pertolongan? Saya lihat kalau di Alkitab yang deket-deket aja sama Tuhan. Seperti Daud, Musa, Abraham. Mereka yang deket banget sama Tuhan mengalami mukjizat Tuhan. Tapi setelah Kristus lahir, siapa yang ngalamin pertolongan Tuhan? Semua orang. Tapi yang melalui Kristus, yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus ya. Jadi melalui Kristus Allah memberikan pertolongan. Jadi dia sekarang nggak milih-milih lagi. Kalau dulu milih-milih ya Pak. Siapa yang dekat sama dia, siapa yang berkenan di hati dia,
Ayub, Nuh, siapa lagi lah yang nabi-nabi perjanjian lama ya. Itulah yang Tuhan tolong, Tuhan sertai, Tuhan kasih mujizat. Tapi sekarang melalui Kristus yang sudah lahir buat kita, Allah mau mengulurkan pertolongan buat siapa aja yang percaya kepada Kristus. Bapak Ibu percaya kepada Kristus? Siap-siap menerima pertolongan Tuhan. Amin. Di dalam Yesaya 9 ayat 2, engkau, yang dibilang engkau itu adalah Mesias, adalah Tuhan Yesus yang menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang yang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Jadi hanya melalui Sang Mesias yang akan membuat kita bersukacita dan yang akan senantiasa menolong kita untuk melewati setiap masalah-masalah kita. Mesias ini datang untuk membebaskan umatnya. Membebaskan umatnya itu dari apa sih? Kalau zaman dulu membebaskan umatnya itu kan dari penjajahan ya, yang mengekang mereka, yang menghimpit mereka gitu. Jadi di zaman sekarang Tuhan Yesus membebaskan kita dari apa sih? Di ayatnya yang selanjutnya kan kita baca nih, ada kuk yang dipatahkan ya, ada kuk itu kan kayak kalau di binatang mah dia yang apa sih yang ada di jadi beban lah, jadi beban. Ada 2 kerbau di sini. Kuk itu kayu yang di tengah-tengahnya yang dibawa-bawa kerbau untuk membajak gitu ya kan. Nah, Tuhan berjanji akan mematahkan kuk itu, dan gandar yang ada di bahunya dan tongkat yang menindas itu juga akan Tuhan patahkan. Jadi masalah-masalah kita itu juga akan Tuhan patahkan. Amin. Nah, ini dia. Kuk yang menekan akan dipatahkan, tongkat penindas akan dipatahkan seperti pada kekalahan Midian. Sepatu-sepatu tentara yang berderap-derap musuh-musuh kita juga akan menjadi umpan api. Jadi siapa sih musuh-musuh kita yang selalu memberikan kita masalah? Itu nanti akan Tuhan jadikan umpan api. Ya, ini dia pertolongan Tuhan di zaman sekarang ya. Karena kita kan nggak ditindas lah, kita mah rakyat merdeka ya kan. Kita kan rakyat merdeka, rakyat yang sejahtera ya. Nah, kita kan nggak ditindas. Tapi yang menindas kita itu apa sih sebenarnya? Ini dia, ikatan dosa. Bapak Ibu pikir kalau Bapak Ibu berdosa itu Bapak Ibu bisa sukacita? Siapa di sini yang pernah mencuri terus happy gitu? Siapa di sini yang sudah berbohong nih lega kali hidup dan perasaannya? Ada. Hukuman dosa ini yang membuat kita terkungkung, nggak bisa sukacita. Kalau Bapak Ibu melakukan dosa, Bapak Ibu akan terus, otak pikiran kita tuh akan terus menghakimi kita dan membuat kita merasa bersalah kepada semua orang, kepada orang-orang di sekitar kita. Amin. Melalui Yesus, Bapak Ibu bisa berdosa lagi. Bisa, kalau misalnya nggak ikut dengan sungguh-sungguh dan akhirnya kita jatuh lagi dalam dosa lagi dan kita terkena hukuman dosa. Terkena hukuman dosa jangan nunggu-nunggu di neraka. Di sini juga terkena hukuman dosa. Saya pernah mengalami waktu saya jatuh dalam dosa, apa yang saya rasakan di bumi ini sepertinya saya mau bunuh diri aja karena rasanya benar-benar sakit gitu. Rasanya benar-benar sakit, dosa saya yang bikin sendiri ya kan. Tapi saya juga yang terkena imbasnya. Jadi nggak ada yang namanya sukacita habis mengerjakan dosa. Nah, Tuhan Yesus yang membebaskan itu. Tapi kuncinya satu, dekat dulu sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus gak mungkin membiarkan kita melakukan dosa lagi, gak mungkin. Kalau kita masih melakukan dosa lagi, berarti cek dulu seperti apa kedekatan kita sama Tuhan Yesus ya. Karena mau dosa, jangan di sini teriak-teriaknya udah kayak apa? Roh Kudusnya ya. Mau mencuri, jangan, kamu mau apa sih mau mencuri? Oh ya nggak jadi. Mau berbohong, nggak usah direm. Mau ngomongin orang, rem, gitu ya kan? Jadi ada banyak remnya gitu. Kalau ikut sama Tuhan Yesus itu, dan akhirnya apa kalau Bapak Ibu nggak ngomongin orang, Bapak Ibu nggak bohongin orang, enak nggak hidupnya? Enak lah, mau ketemu orang sih yang julid sama kita, tapi karena kita nggak julidin dia ya kita enak aja, kita ketemu orang itu tetap baik, hubungan tetap baik ya kan. Tidak ada lagi perbuatan hukuman-hukuman dosa di bumi. Ini dia, Tuhan membebaskan kita dari ikatan dosa, tapi hanya melalui Tuhan Yesus aja. Nah, yang kedua, kenapa kita bisa bersukacita meskipun di tengah masa yang sukar, di tengah masa yang suram? Yang kedua adalah melalui Kristus Allah menunjukkan kuasanya. Kita ngomong sama-sama yuk, biar ini gak kita lupakan. 1, 2, kita. 3, melalui Kristus Allah menunjukkan kuasanya ya. Nah, kuasa Tuhan itu kan gak terbatas. Tapi kita tahu dari mana sih? Tuhan itu pengen menunjukkan kuasanya melalui apa sih?
hanya bisa melalui Kristus, karena hanya Kristus yang pada saat itu lahir ke dunia sama seperti kita seorang manusia, tapi bedanya sama kita, dia sangat-sangat berkuasa ya. Nah ini dia, di ayatnya yang kelima, nama lain daripada Tuhan Yesus itu adalah Allah yang perkasa, dan besar kekuasaannya tidak akan berkesu. Jadi kalau waktu itu Tuhan Yesus besar kekuasaannya, itu nggak berkesudahan, nggak cuma 2000 tahun yang lalu aja. Sampai sekarang pun kekuasaannya masih sangat terbukti besar Bapak Ibu. Waktu itu Tuhan Yesus bisa berjalan di atas air, bisa menyembuhkan orang yang sakit, bisa mencelikan mata yang buta, bisa membuat orang bisu berbicara, bisa malah membangkitkan orang yang mati. Nah bahkan dalam kisah para rasul, ketika Tuhan Yesus sudah bangkit, para murid yang hanya memakai dalam nama Tuhan Yesus juga bisa melakukan mujizat. Berarti kalau para murid bisa melakukan mujizat, apakah kita juga bisa Bapak Ibu? Kurang semangat nih. Kalau para murid hanya di dalam nama Tuhan Yesus bisa melakukan mujizat, apakah kita juga bisa Bapak Ibu? Bisa. Jadi kalau mau mendoakan orang sakit perlu panggil pasti penagih enggak? Kenapa? Saya kadang suka aneh. Kalau minta didoakan sama pendeta, kenapa harus minta didoakan sama pendeta? Ibarat gini, kita punya orang tua nih. Saya mah Pak Stephen kakak beradik lah Pak ya, anggapan. Kita berdua kakak beradik nih, punya orang tua. Orang tua asli ya, bukan Bapak di surga, orang tua asli. Kan saudara nih orang tua asli. Tapi saya mau minta handphone nih ke bapak saya. Jangan nunjuk di atas lah, ke bapak saya. Saya mau minta handphone ke bapak saya. Saya minta tolong kakak saya. Bang, ngomong dong ke bapak, saya minta handphone. Jadi ibaratnya kayak gitu Bapak Ibu. Jadi abangku inilah yang ngomong, padahal bisa nggak saya ngomong sendiri? Orang itu bapak saya sendiri. Bisa kan? Bener nggak? Logikanya seperti itu nggak? Jadi tergantung apa? Tergantung kedekatan. Tergantung kedekatan kita. Kita nggak usah lagi minta tolong si A, si B. Tolong doakan saya. Tolong. Berarti tolong sampaikan pesan saya. Tolong sampai kesannya kita itu nggak bisa nyampein pesan kita sendiri gitu. Jadi harus melalui pertolongan orang lain. Jadi sepertinya Pak Pendeta ini seperti apa ya? Perantara ya kan? Agennya Tuhan, perantara. Padahal dia itu loh Bapak kita. Jadi besar kekuasaannya Tuhan itu bisa ditunjukkan melalui hidup kita juga. Jadi gak usah takut, gak usah ragu. Yang penting dalam nama Tuhan Yesus, mujizat dan kuasanya itu gak cuma terjadi dulu aja, tapi sekarang juga Pak Ibu ya. Nah di sini ada sebuah cerita kesaksian seorang jemaat yang ada di Bandung ya, di GKP Bandung. Nah ini jemaat ini dia punya toko mebel. Nah pada saat udah sore kan toko mebelnya tutup. Nah pada pulanglah karyawannya semua ya, toko mebelnya ditutup. Dia pun pulang ke rumahnya. Nyampe rumah dia ditelepon. Pak, toko sebelah Bapak lagi kebakaran katanya. Toko sebelah banget. Jadi ruko di sebelah banget dia itu lagi kebakaran gitu. Nah terus dia itu kan panik kan. Lah gimana kalau misalnya padahal dia itu baru datang stokan yang baru. Jadi gudangnya tuh lagi penuh-penuhnya. Si toko mebel dia tuh lagi penuh-penuhnya gitu. Pas sebelah keadaannya lagi kebakaran. Nah dia balik lagi, dia kan tadinya udah mau nyampe rumah, udah pulang kan. Balik lagi dia ke ruko, ke toko mebel dia ya. Balik lagi sambil di dalam hati tuh dia minta tolong Tuhan, minta tolong Tuhan sambil nyanyi. Tapi dia lupa rap awalnya. Jadi dia cuma nyanyi rapnya aja karena panik kan. Dia nyanyi gini. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Itu diulang-ulang, haleluya di motor itu. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Nyampe Bapak Ibu ya. Dia kan minta terus kan, tolong Tuhan Maha Kuasa. Tuhan Maha Kuasa, jangan sampai ruko saya kena kebakaran juga gitu ya. Nah nyampe sana, nyampe kejadian, nyampe TKP. Ternyata anginnya itu berubah. Anginnya jadi bertiup ke arah sana, jadi si rukonya ini gak jadi terjilat api gitu. Jadi apinya malah ke tempat yang lain. Jadi pada saat ada pemadam kebakaran datang dan membereskan kebakaran itu, rukonya sama sekali tidak terbakar. Tepuk tangan dong Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu itu lagu apa?
King Kong badannya besar. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Itu kan rapnya. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Ya, jadi Tuhan gak mandang lagunya apa ya. Meski dia ditolong sama lagu King Kong badannya besar, tapi dia percaya pada saat itu dia minta tolong, Tuhan kau maha kuasa, kau maha kuasa, kau bisa sanggup untuk menyelamatkanku gitu ya. Nah, kuasanya tetap bekerja sampai saat ini. Nah, yang ketiga, kenapa kita bisa terus bersuka cita di masa-masa yang kelam? Karena yang ketiga, Tuhan mau menunjukkan kesetiaannya. Bapak Ibu, udah mah Tuhan mau menolong kita ya. Udah gitu dia mau memperlihatkan kuasanya buat kita. Yang ketiga, dia tuh setia banget sama janjinya. Ada di sini nggak Bapak Ibu yang pernah baca firman Tuhan? Terus ada perintah Tuhan, terus Bapak Ibu ikutin perintah itu dan Ibu percaya sama janji karena dari perintah Tuhan. Kan kalau ada perintah selalu diikutin janji ya. Kalau kamu ini maka kamu akan diberi. Kalau kamu begini, kalau kamu akan begini. Kalau kamu mengampuni maka kamu akan diampuni. Kan selalu gitu. Ada perintah, ada janji. Ada nggak satu perintah yang Bapak Ibu pegang sampai saat ini? Kita buktikan kesetiaan daripada janji Tuhan. Allah itu setia, apalagi dia setia kepada janjinya. Di dalam Yesaya 9 ayat 6, nah ini dia dikatakan dia besar kekuasaannya, damai sejahteranya yang tidak akan berkesudahan ya. Tidak, berarti sukacita itu tidak berkesudahan. Kekuasaannya tidak berkesudahan. Di atas tahta Daud. Kenapa Daud di sini dibahas-bahas? Karena ternyata Daud pernah dikasih janji 300 tahun sebelum Yesaya ini. Daud pada saat hidup itu pernah dikasih janji sama Tuhan bahwa tahtanya itu akan kokoh untuk selama-lamanya. Nah, janji yang ia genapi melalui Yesus Kristus adalah penegasannya kepada janji yang pernah disampaikan kepada Daud 300 tahun sebelumnya. Di dalam 2 Samuel 7 ayat 8 sampai 16, kita membaca ayat 16-nya aja. Kerajaanmu akan teguh selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Di sini ada kata-kata kepada Tuhan janji kepada Daud nih, tahtamu akan kokoh untuk lamanya. Nah, di dalam Yesaya 9 ayat 6 dari nubuatan Nabi Yesaya ada juga kata-kata tahta Daud dan di dalam kerajaannya yang merah lagi sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi Tuhan sudah berjanji sama Daud, tahtamu akan kokoh sampai selama-lamanya. Sekali lagi dia nubuatkan sama Nabi Yesaya, di atas tahta Daud akan kokoh selama-lamanya. Dan akhirnya digenapi oleh kelahiran Tuhan Yesus. Karena kerajaan Tuhan Yesus itu kokoh untuk selama-lamanya. Berarti Tuhan menggenapi nggak sama janjinya? Digenapi ya. Digenapi sampai 300 tahun. Sampai 300 ditambah 700, 1000 tahun janjinya. Digenapi 1000 tahun selanjutnya. Kalau suami istri kita mau janji, jangan nunggu 10 tahun ya. Baru juga 2 minggu udah lupa. Katanya saya ulang tahun mau dikasih gelang. Katanya kalau THR saya mau dikasih anting. Pas lagi THR-an, mana janjimu? Janji yang mana ya? Kalau manusia kita andalkan nggak bisa Pak Ibu. Tapi kalau Tuhan kita andalkan pasti bisa. Jadi kalau Bapak Ibu mau mengalami janjinya Tuhan, ikutin dulu perintah dia, perintah yang Tuhan Yesus sampaikan ya. Nah, di segala keadaan kita bisa bersuka cita karena pertolongan, kuasa dan kesetiaan Allah di dalam Kristus senantiasa bisa kita andalkan. Jadi ini yang membuat kita bisa terus bersuka cita. Karena apa? Pada saat kita lagi dalam masalah, oh ada pertolongan Tuhan. Pada saat kita lagi di dalam sakit penyakit, oh ada kuasa Tuhan yang bisa menyembuhkan. Pada saat kita lagi ngikutin perintah Allah yang harus ngampunin lah, harus ngasih pipi kanan, pada saat kita disakitin lah, harus tetap bersuka cita lah, oh ada janji Tuhannya, gitu ya kan. Nah, kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Apapun kesukaran yang kita alami, ingat di dalam Kristus ada pengharapan. Tuhan Yesus itu setia. Pada saat semasa hidupnya dia sangat baik banget. Dia senantiasa mau menolong. Dia nggak ragu-ragu mau nolong kita ya Bapak Ibu. Pada saat itu saya ini kesaksian yang terakhir ya. Saya ngalamin waktu saya pulang ke Bandung ngurus yang namanya paspor anak. Paspor anak. Jadi waktu itu kita tuh mau pergi ke Eropa, ada jalan-jalan gratis. Nah si tiket udah dibeli
udah dibeli karena harus jauh-jauh hari biar murah ya. Jadi harus dibeli tiketnya karena kita rombongan. Jadi waktu itu belinya sekaligus. Tapi visa belum keluar. Karena ke Eropa harus ngurus visa belum keluar. Nah si anak saya yang 2 orang ini, Aurel Yora ini nggak punya paspor. Yang satu punya paspor tapi udah expired, jadi harus bikin paspor. Nah waktu itu saya bikin surat kuasa supaya opa omanya yang ngurus paspor, tapi nggak bisa, ternyata harus orang tuanya langsung yang ngurus paspor anaknya karena mereka masih di bawah 17 tahun. Jadi mau nggak mau saya yang pulang ke Bandung ngurus paspor anak-anak. Waktu itu pengen cepet ceritanya, pengen kilat, pakai ada jurus cepet dari pemerintah dikasih, karena kalau nggak jurus cepet bisa lama itu proses bikin paspor, tapi bayar agak mahal memang. Nah gitu, nah berangkat pun harus nyubuh karena hanya 20 orang pertama aja. Jadi saya berangkat jam 4 pagi, saya nyampe jam 4 pagi, saya udah antrian ke 18, cobalah bayangkan. Jadi ada yang antri dari jam 2 pagi mungkin ya. Nah ceritanya saya ngurus paspor udah selesai semua karena jalur kilat, hari itu juga jadi si paspornya. Saya bisa tenang, nanti lusa bisa pulang ke tebing lah, bisa lanjut kerja lagi ya. Nah terus pas dibuka paspornya, dereng tanggal lahirnya yang anak saya yang gede beda dengan akte, salah cetak. Setelah dicek ternyata salah cetak dari paspor yang pertama. Habis gitu saya dengan segala kepanikan, emak-emak ya bapak ibu, ini gimana paspor salah cetak gitu kan. Biasalah emak-emak ya kan, udah heboh aja itu satu kantor imigrasi kan, karena kalau paspor itu nggak bisa kayak KTP lah kalau di luar negeri ya, jadi nggak boleh ada kekeliruan data. Bisa nggak di halaman kedua dikasih keterangan kalau ini salah tanggal lahir? Nggak bisa. Jadi saya itu harus ke kelurahan, harus bikin surat keterangan. Ini ya apa prosedurnya ya. Terus saya harus ke Jakarta, harus ke kantornya pusat minta revisi data. Itu bisa berapa lama? 2 bulan. Orang 2 bulan kita udah berangkat ke Eropa, saya udah nyerah lah di situ. Aduh gimana lah, saya 42 juta tiket nggak bisa saya ganti. Saya udah panik waktu itu ya. Terus gimana waktu itu kita pulang dalam keadaan bete gitu lah ya. Ada masalah nih, jadi hatinya nggak tenang gitu lah. Tapi saya minta tolong Tuhan. Udah gitu nyampe rumah itu papa saya tuh ngasih masukan, cobalah kamu cari kenalan orang imigrasi dalam katanya gitu kan. Nah coba cari kenalan, terus besoknya janjian kita ketemuan gitu. Nah sebelum berangkat saya nge-WA Bu Justinov dulu nih, biasa saya cari perantara kayak bapak ibu ya. Bu dukung saya dalam doa. Waktu itu saya kalau nggak salah mau kesan Komsel ya, Bu tolong ini atur kesan kita karena saya lagi di Bandung nggak bisa. Terus saya minta tolong Bu, tolong doakan karena paspor anak saya lagi ada masalah kan waktu itu. Nah waktu itu saya cuman minta tolong sama satu aja, sama Tuhan aja. Minta tolong Tuhan gimana caranya gitu. Nah singkat kata pas siang kita ketemu sama orang dalam ini juga nggak bisa ngapa-ngapain ternyata. Nggak bisa, ini prosedurnya udah kayak gini, udah nggak bisa lagi. Jadi saya diem aja di kantor di imigrasi itu ya. Mama kan kalau belum ada solusi kan nggak bisa pulang dulu kan. Saya diem aja di situ gangguin mereka ya. Nah habis gitu beberapa menit selanjutnya tiba-tiba orangnya bilang gini, Bu ayo turun aja yuk kita foto katanya. Kita interview lagi, kita ulang lagi paspornya. Mau bisa? Gitu ya. Muka saya langsung berubah 100 derajat. Bisa katanya. Karena ternyata belum nyampe Jakarta datanya masih bisa dirubah. Jadi puji Tuhan banget. Saya yakin itu karena doa saya didukung sama doa Bu Gembala. Yang doa ada banyak orang. Jadi pertolongan Tuhan itu memang nyata. Jadi kuasa Tuhan itu memang gak terbatas. Gak bisa kita lihat dari sebatas pikiran kita, pola pikir kita, Tuhan gak bisa nolong, ini terlalu berat. Gak bisa. Jadi memang pertolongan, kekuasaan dan kasih setia Tuhan tuh gak ada batasnya buat kita yang percaya. Jadi kuncinya cuma satu, dekat sama Tuhan ya. Deket dulu sama Tuhan Yesus, karena dari tadi kalau kita lihat nih hanya melalui Kristus aja Tuhan memberikan pertolongan. Melalui Kristus Tuhan menunjukkan kuasanya. Melalui Kristus Tuhan menunjukkan kesetiaannya. Jadi hanya lewat Kristus aja. Kalau Bapak Ibu mau sukacita dekat sama Kristus ya. Haleluya. Tuhan memberkati. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Besar kekuasaan-Mu Tuhan. Dan kami percaya janji-Mu tidak pernah terlambat, kuasa-Mu Tuhan tidak pernah terlambat, dan kesetiaan-Mu selalu Kau tunjukkan bagi kami ya Tuhan. Bapak Ibu, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mengatakan dan menyatakan iman kita kepada Tuhan, bahwa kuasa-Mu Tuhan jauh lebih besar daripada masalah-masalah kita. Haleluya Yesus.
lebih besar. Kami percaya janji-Mu Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Mari sama-sama kita katakan kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Yesus, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Amin. Kami percaya Tuhan, hanya satu yang kami perlukan di dalam hidup kami ya Bapa, yaitu dekat dengan-Mu Tuhan Yesus. Mencari selalu wajah-Mu ya Bapa, karena daripadamu lah Tuhan sumber sukacita bisa kami dapatkan. Hanya daripadamu saja Tuhan kami bisa menjalani hidup kami dengan penuh sukacita, damai sejahtera, kesehatan Tuhan dalam tubuh kami Tuhan yang kami perlukan untuk senantiasa datang dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya karena kuasa-Mu tidak terbatas. Kami percaya karena Kau yang mau mengulurkan pertolongan-Mu dalam hidup kami. Dan kami percaya karena janji-Mu Tuhan, Kau setia kepada janji-Mu ya Bapa. Kami mau senantiasa pegang janji-Mu Tuhan, mengikuti setiap perintah-perintah-Mu Tuhan Yesus. Dan kami mau melihat mujizat-Mu nyata, kuasa-Mu nyata, dan janji-Mu nyata bisa kami rasakan dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami selesai mendengar, tapi kami yakin bahwa Roh Kudus-Mu akan terus mengingatkan kami untuk pentingnya kami senantiasa bersukacita di dalam segala keadaan. Meskipun di masa yang kelam, di masa yang sukar, biar kami senantiasa memuji dan menyembah-Mu, menyenangkan hati-Mu, senantiasa mengangkat segala sukacita kami bersama-Mu Tuhan. Karena bersama-Mu kami bisa, bersama-Mu kami kuat, bersama-Mu kami mampu ya Bapa. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami menyerahkan selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu, hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu, pelayanan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mengucap syukur dan berdoa. Mari kita semua yang sepakat kita katakan amin.